Laudato Si. Seruan tentang selamatkan bumi mulai dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang penting dan mulai ikut ambil bagian. Cara melestarikan alam yang pertama adalah dengan menanam pohon. Melakukan penanaman pohon kembali atau rebusasi, bukan tanpa alasan. Menanam pohon lebih banyak dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang termasuk salah satu bahan kimia pembentuk gas rumah kaca. Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim, seperti spons atau busa. Pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pohon ini dijalankan dengan sangat masif oleh hutan. Orang muda Katolik dari Stasi Pasar 5 memprogramkan penanaman 1000 pohon. Tahap pertama ini telah mereka wujudkan di ladang salak Marjan di Tongah. Selain menghirup karbon dioksida, pohon ini juga berfungsi untuk menahan angin agar salak tidak tumbang oleh hempasan angin. Selain itu, OMK Pasar 5 juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Pastor Janibarus OFM konventual yang setiap saat mencurahkan tenaga, pikiran, waktu demi kelangsungan hidup salak Maritong. Tak lepas juga dukungan dari Pastor Bonaventura Gultom sebagai Ketua GPAC OFM konventual yang selalu memberi semangat dan juga sebagai corong bagi masyarakat dalam pemeliharaan bumi sebagai rumah bersama. Tengok sini Kak Sela. Bantu dorong. Bantu dorong. Oke. Hai guys, kami dari OMK Pasar 5 ingin menanam pohon dalam rangka orang muda Katolik cinta alam. Katolik cinta alam ya. GPAC. Hai, salam kenal, menjuah-juah. Semangat pohon. Bolang bibit, semangat ya Bolang. Asli ya. Tuang tanam. Kita ngeri di tuang tahun. Ini kita kan untuk apa ini kan Tar? Ini untuk apa ini manfaat ditanam ini Tar? Ini bisa menghirup karbon dioksida, CO2. Cuman itu aja manfaatnya Tar? Nanti dia bisa mengeluarkan oksigen. Oh. Sekarang polusi udara semakin meningkat diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Maka kita seimbangkan dengan menanam pohon. Oke guys? Oke. Hidup OMK Pasar 5. Jadi teman-teman wajib untuk menanam ini ya, seperti yang dibilang Frater tadi. 29. Pak, tunggu Pak. Saya ingin meminta seperti apa tadi Anda melangsir ini. Bagaimana? Agak-agak latih beginilah. Semangat ya Bapak ya. Oke. Kita bekerja untuk ladang Tuhan. Ini bukan ladang Tuhan ini. Tapi kan untuk menumbuhkan, kita kan programnya kan untuk cinta alam nih guys ya. Jumping. Tugas menjual kami dalam salah 12 hektar. Plastik adalah suatu jenis bahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita makan, minum dari botol, membawa barang, membungkus sesuatu, mungkin tak sedikit dari kita yang menggunakan plastik. Namun tanpa kita sadari, sesungguhnya kita turut andil dalam menambah jumlah sampah plastik yang semakin menggunung dan sulit untuk terurai ini.
Plastik yang terbuat dari bahan dasar minyak bumi beserta dengan aneka bahan lainnya yang ditambahkan dalam pembuatannya tidak dapat terurai dengan cara yang sama seperti bahan organik seperti kayu, rumput, serta makanan yang dibuang mengalami proses yang disebut biodegradasi ketika tertimbun di dalam tanah, di mana bahan-bahan ini diubah oleh bakteri di dalam tanah menjadi senyawa yang berguna. Tidak demikian halnya dengan plastik. Walaupun kantong plastik standar yang umumnya berbahan polyethylene tidak dapat mengalami biodegradasi, namun sebenarnya pada plastik dapat terjadi fotodegradasi, yakni menjadi rapuh dan terpecah-pecah bila terkena pancaran ultraviolet dari sinar matahari. Tapi tentu saja diperlukan waktu yang lama bagi matahari untuk melakukan keajaiban ini, sehingga para pakar memperkirakan setidaknya dibutuhkan waktu selama 500 tahun hingga 1000 tahun untuk terjadi penguraian. Bagi lingkungan, plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air maupun udara. Di tanah, plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. SMU Santo Petrus Simpang Kuala telah ambil bagian dalam pengumpulan sampah plastik di sepanjang Jalan Bunga Ester Pasar 6 Padang Bulan. Sampah yang dikumpulkan akan diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Barang bekas menjadi barang emas. Mengolah sampah plastik. Jika plastik kresek warna putih dipadukan dengan plastik kresek warna hijau, plastik ini digunting menyerupai daun, kemudian dilipat, kemudian disetrika. Jika plastiknya sudah kaku, maka plastik kresek putih dan warna hijau dipadukan. Jika plastik kresek putih diolah, digunting, dilipat, kemudian disetrika, kemudian digunting lagi sehingga menyerupai daun, dipadukan dengan plastik warna hijau, dan ditancapkan ke dalam pot, maka akan seperti ini hasilnya. Jika plastik kresek warna biru dipadukan dengan plastik kresek warna putih, kemudian digunting membentuk tulang daun dan dipotong-potong kecil-kecil menyerupai serbuk, kemudian dilengketkan tangkainya ke daun dengan menggunakan lem Alteco dan ditancapkan ke dalam pot, maka akan seperti ini hasilnya. Jika plastik kresek warna hijau dipadukan dengan plastik kresek warna merah, kemudian tulang daun dibakar agar semakin menyerupai daun keladi, kemudian dioleskan lem Alteco untuk menempelkan tangkainya, kemudian ditancapkan ke dalam pot, maka akan seperti ini hasilnya. Jika sampah plastik dalam skala besar sudah menumpuk, cara mengelola sudah lain cerita. Sampah plastik skala besar ini kami suling menjadi bahan bakar minyak. Sampah plastik dituangkan ke dalam tabung penyulingan yang telah disiapkan saluran penguapan lewat selang tembaga. Kemudian bagian tengah saluran dipasang tong air sebagai bahan pendingin yang akan dicampurkan es untuk menjernihkan hasil sulingan. Maka uap akan keluar dari mulut selang dan menghasilkan bahan bakar. Jika dibakar, maka akan seperti ini hasilnya. Berani mencoba? Silahkan. Jika kita rajin mengumpulkan sampah-sampah itu, pekarangan ataupun halaman akan menjadi asri yang dapat memanjakan mata. Dan ini hasilnya.